kalau AC itu harus bolak-balik. Kayak misal kalau DC itu digunakan di baterai. Kalau misalkan AC itu biasanya menggunakan generator, Pak. Seperti itu. Jelaskan pengertian daya DC dengan AC. Dayanya, Pak. Daya, bukan AC-nya. Jadi jelaskan pengertian daya AC dengan daya DC. Perbedaannya itu di mananya? Kalau pada arus DC, elektron mengalir dengan tetap arah yang maju, Pak. Jadi satu arah gitu. Kalau pada arus AC, elektron apa sih namanya, kayak berganti-ganti arah gitu, Pak. Kadang maju, kadang mundur. Ahmad Lazim, ada orangnya? Siap, hadir ada, Pak. di sini Ahmad Lazim. Ahmad Lazim, bisa Anda jelaskan pengertian atau beda daya DC dengan daya AC sehingga orang langsung paham perbedaan daya DC dengan daya AC itu? Baik, Pak. Saya mohon izin untuk menjawab, Pak. Pengetahuan dari apa yang sudah saya dapatkan, perbedaan antara daya pada AC dan DC itu kita lihat pada yang pertama adalah dari arah arusnya, Pak. Yang pertama kan kalau dari AC mungkin orang secara awam itu bisa mengerti ketika kita memberikan contoh, Pak. Misalkan pada secara tidak langsung AC itu contohnya adalah pada listrik rumah kita gitu, Pak. Nah, ketika pada daya yang bersifat DC itu contohnya pada baterai. Nah, dengan itu kan orang beranggapan bahwa oh, berarti daya DC itu lebih kecil atau lebih rendah. Nah, tetapi kita beri pemahaman yang artinya daya DC itu sebenarnya besar dan juga sangat membahayakan, gitu, Pak. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu kita bisa beri penjelasan bahwa lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu dengan harus atau arahnya itu ketika pada DC itu searah, Pak. Nah, tetapi pada AC gelombang sinusnya itu bolak-balik, gitu, Pak. Nah, dalam segi rumus mungkin juga ada perbedaan, Pak. Nah, tetapi ketika kita ingin mencari daya pada AC dan DC, rumusnya berbeda, Pak. Karena di sini adalah listrik daya AC-nya, Pak. Terima kasih, Pak. Itu penjelasan dari saya, Pak. Oke. Seperti yang saya tekankan dalam beberapa pertemuan, jadi seperti yang sudah saya tekankan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, ya. Jadi selalu saya mencoba melihat keaktifan Anda semua. Jadi keaktifan itu ya Anda hadir pada saat saya mengajak berdiskusi, kemudian hadir secara aktif itu dalam arti Anda menyalakan kamera, sehingga saya bisa melihat cara Anda menjelaskan, ekspresi Anda dan sebagainya. Dan yang penting itu adalah Anda bisa berdiskusi secara panjang lebar, ya. Dalam arti bahwa Anda bisa menjelaskan dengan kalimat Anda sendiri.
Jadi katakanlah daya DC, daya AC bedanya apa? Mungkin Anda membaca sekilas, ini tidak perlu Anda hafalkan. Jadi yang perlu Anda lakukan itu adalah pengembangan penjelasan menggunakan gaya bahasa Anda sendiri. Jadi karena Anda orang teknik elektro atau elektronika, maka Anda harus bisa menjelaskan fenomena-fenomena kelistrikan itu dengan cara yang jelas gitu kan ya, orang paham. Jadi tidak perlu Anda secara textbook gitu harus hafal, itu tidak perlu. Jadi yang penting itu Anda bisa menjelaskan dengan gaya Anda sendiri, dengan kata-kata Anda sendiri. Itu yang saya harapkan. Oke, selanjutnya Nasiruddin Al-Hanif. Ada orangnya? Hadir? Tidak ada. Nasiruddin Al-Hanif. Tidak hadir ya. Selanjutnya Andi Anugrah Sani. Hadir? Permisi, Pak. Itu katanya sudah keluar dari bench, Pak. Oh iya. Oke. Iya. Kemudian Muhammad Hafiz Sahiruddin. Hadir? Muhammad Hafiz Sahiruddin. Tidak hadir. Kemudian Setyananda Bara Permana. Setyananda Bara Permana. Tidak hadir. Banyak tidak hadir ya. Kemudian Norbertus Albert Nayaka. Hadir? Hadir, Pak. Oke. Oke, saudara Nayaka ya, panggilan Nayaka mungkin di sini. Saya ingin Panggilan Nayaka. Anda menjelaskan kepada saya ya. Jadi apa ya? Jadi menurut kita tahu bahwa ada namanya daya sesungguhnya atau daya reaktif dan daya semu. Yang dimaksud dengan daya reaktif itu kan. Jadi saya ingin Anda menjelaskan tentang daya reaktif ya. Daya reaktif itu bagi konsumen itu apa kerugiannya? Kalau menurut saya ya Pak, daya reaktif itu adalah, kalau menurut saya Pak, daya reaktif itu daya yang disimpan sementara oleh beban reaktif. Kalau dari segi kerugiannya saya belum tahu sih Pak. Mungkin ada efek keuntungannya sih Pak. Mungkin saya masih belum tahu. Jadi saya paham dengan pengertian aja itu aja Pak. Kalau dari efek kerugian sama keuntungan sih mungkin saya belum tahu. Ya, mohon maaf. Kemudian Ardian Gilang Bagaskara. Iya Pak, saya. Oke, Anda bisa jelaskan kerugian daya reaktif bagi konsumen, bagi kita sebagai pemakai energi listrik.
Kalau menurut pemahaman saya, kerugian dari daya reaktif itu lebih tidak hemat listrik, Pak. Jadi tidak mendekati 1 dayanya. Jadi kerugiannya adalah apa maksudnya? Apa kerugiannya? Pemborosan energi. Iya, Pak. Oke. Maksud pemborosan energi itu bagaimana? Maksud pemborosan energi. Daya yang itu, Pak, dibuang yang tidak dipakai lalu terbuang dengan sia-sia. Daya tidak terpakai dibuang. Tadi reaktif itu adalah menyimpan ya. Menyimpan itu bukan berarti membuang ya. Oh, iya, Pak, menyimpan. Karena daya reaktif itu daya yang disimpan, bukan membuang ya. Maksudnya dengan pemborosan energi itu bagaimana? Harusnya lebih tinggi, Pak, jadi boros. Harusnya lebih tinggi. Jadi katakanlah bisa Anda ambil contoh gitu kan ya. Contoh sehingga Anda bisa menyatakan borosnya itu di mana. Anda kasih ilustrasi. Borosnya mungkin ini, Pak, kan di barang elektronik ada power apa sih namanya yang dari 0 sampai 1 itu loh, Pak. Nah, jika reaktif ini dia itu tidak mendekati 1, Pak. Jadi di sekitaran 0 sekian-sekian gitu, Pak. Jadi lebih boros. Itu maksudnya ya. Oke. Saudara Febriansah Gunfananda, apakah ada orangnya? Febriansah? Febriansah tidak hadir? Oh, tidak hadir. Saudara Muhammad Afif Prasetyo. Muhammad Afif. Oh, iya, Pak. Muhammad Afif, gimana? Apakah hadir Muhammad Afif? Tidak ada. Saya, Pak. Muhammad Afif Prasetyo. Iya, Pak. Saya, Pak. Mohon maaf. Anda menggunakan akunnya siapa? Ini mic saya Afif. error, Pak. Tiba-tiba, Pak. Apakah Anda Muhammad Afif Prasetyo 0032? Iya, Pak. Benar, Pak. Saya, Pak. Anda menggunakan 039? Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Erlangga. Tiba-tiba kamera saya nggak bisa, Pak. Oh, tidak bisa. Ini 39 ini Erlangga Yudi dan. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini, Pak. Bisa mic. Ada 2 orang menggunakan 1 laptop, tak? Tidak, Pak. Ini pakai HP, Pak. Iya, Pak. Yang satu yang Pakai HP. menggunakan laptop, Pak. Enggak, yang Muhammad Prasetyo tadi hadir. Iya, Pak. Ini saya, Pak. Hadir, Pak. Tapi ini munculnya di Erlangga, kenapa? Ini kamera saya tidak bisa, Pak. Padahal saya sudah on cam, udah on mic, Pak.
Izin untuk dari kamera ya Pak ya. Saya sudah on cam Pak, tapi di kamera ini tidak tertampil Pak. Jadi Anda Muhammad Afif Prasetyo. Iya Pak, ini pun saya sudah Oke. on tapi tidak muncul suara saya di bawah Pak. Oke. Ini Saya ingin dulu, Anda. Pak. Oke. Oke, untuk saudara Afif Prasetyo, saya ingin Anda menjawab pertanyaan saya sama dengan teman Anda yang tadi ya, jadi sebelumnya. Jadi tentang daya reaktif yang dikatakan merugikan konsumen. Saya ingin Anda menjelaskan apa yang dimaksud dengan merugikan konsumen untuk daya reaktif itu. Contohnya apa? Termasuk hubungannya dengan pemborosan daya. Paham pertanyaan saya? Iya Pak, paham Pak. Izin menjawab Pak. Jadi tingkat dari SINP-nya itu kan, jadi kan kalau daya reaktif kan berkalian dari VRMS kali RMS kali SINP. Nah, jadi tingkat dari SINP-nya itu kurang dari 1 Pak. Dan itu pun berpengaruh juga kepada penggunaan arus Pak. Karena semakin besar nilai SINP-nya, maka semakin besar arus yang diambil. Nah, karena dari daya reaktif itu sendiri dikalikan dengan apa ya, V kali RMS-nya itu dikali dengan SINP-nya. Jadi untuk kalau mendekati 1 itu lebih hemat menurut saya Pak. Jadi lebih besar itu lebih hemat. Bisa Anda jelaskan dengan contoh? Contoh ilustrasi. Bisa Anda beri penjelasan? Penggunaan itu Pak, penggunaan kapasitor bank mungkin Pak. Oke. Oke, selanjutnya Muhammad Aksal Falasifa. Hadir orangnya, Oke, Muhammad Aksal. Saya ingin Anda memberikan contoh ilustrasi ya. Jadi contoh ilustrasi yang menunjukkan bahwa daya reaktif yang besar itu merugikan konsumen. Contoh ilustrasinya. Tidak bisa memberikan contoh ilustrasinya. Oke. Oke, selanjutnya Ori Prastista Putranto. Iya Pak, saya Pak. Hadir? Hadir Pak. Jadi saya ingin Anda memberikan contoh ilustrasi sehingga orang itu paham bahwa
beban yang daya reaktifnya besar itu tidak ada gunanya, atau pemborosan energinya cukup besar. Jadi saya ingin Anda memberikan contoh ilustrasinya. Jadi untuk yang saya ketahui saja ya Pak ya. Jadi kalau yang saya alami dahulu itu ilustrasinya itu ada di sebuah botol bir Pak, kalau saya yang tahu. Jadi bir itu ada yang asli airnya, terus yang di atas itu ada yang gelembung-gelembungnya itu Pak. Nah, yang daya yang asli atau daya aktif atau true power itu yang airnya itu Pak. Lalu untuk yang daya reaktif itu gelembung-gelembungnya. Jadi kayak nggak ada rasanya. Kalau dipikirkan secara logika itu seperti itu. Lalu untuk memperbaiki gimana caranya untuk daya reaktifnya untuk lebih diperkecil untuk atau disedikitkan untuk dengan menggunakan kapasitor bank, Mbak. Nah, kapasitor bank itu untuk memperbaiki faktor kerjanya, Pak. Jadi cost-nya itu agar lebih baik, Pak, untuk mendekati ke 1, begitu, Pak. Oke. Anda tadi memberikan contoh minuman bir ya? Iya, Pak. Kenapa Anda memberikan contoh seperti itu? Itu setahu saya, Pak, dulu pernah diajari yang seperti itu, Pak. Enggak, apakah contohnya harus seperti itu? Iya Pak, setahu saya itu ya Pak. Kalau yang lain saya belum tahu Pak. Kalau mungkin Enggak, maksudnya tadi kan Anda memberikan contoh seperti minuman bir, iya. kemudian yang gelembung-gelembungnya itu adalah daya reaktifnya dan tidak ada rasanya. Dalam arti apakah Anda sudah merasakan? Oh, astagfirullah. Enggak Pak. Kalau ya mungkin minuman bersoda gitu aja Pak. Oke, jadi tolong diperhatikan dalam pemberian sebuah contoh gitu kan ya. Iya Pak. Jadi jangan menimbulkan persepsi yang berbeda antara ya katakanlah orang-orang gitu kan ya. Orang-orang yang katakanlah kalau di Indonesia masih menjunjung ya katakanlah minuman keras itu tidak boleh diminum misalnya. Kalau Anda memberikan contoh seperti itu kan nanti orang itu akan ya berkeinginan dan sebagainya. Jadi Ya, tidak boleh Anda menggunakan seperti itu. Oke. Ya, Pak. Kemudian kamera Anda ini ada buat blur atau bagaimana? Bentar Pak, mungkin ini pengaturannya. Iya. Betul Pak. Oke, selanjutnya Rizky Bima. Ya Pak. Rizky Bima. Ya Pak. Rizky Bima. Oke. Rizky Bima, Anda paham ya masuk pertanyaan saya yang tadi ya? Jadi berikan contoh ilustrasi ya, sehingga orang itu paham bahwa daya reaktif yang terlalu besar itu merugikan konsumen. Dalam hal ini adalah pemborosan energi listrik.
Bagaimana? Bisa memberikan ilustrasi? Keluar saudara Rizky ya. Bisa menjawab pertanyaan saya, Rizky Bima? Iya Pak, mohon maaf Pak, tadi saya terpental terkeluar dari mic dengan sendirinya Pak. Mohon maaf Pak, bisa diulangi sekali lagi Pak untuk pertanyaannya. Jadi Anda bisa memberikan contoh ilustrasi bahwa suatu beban yang daya reaktifnya besar itu merugikan atau dalam hal ini lebih memboroskan energi listrik. Mungkin trafo mungkin Pak. Bagaimana trafo? Karena untuk membangkitkan medan magnet pada kumparan primer yang membuat medan magnet tersebut menginduksikan kumparan sekunder. Sudah itu saja Pak yang saya ketahui Pak. Jadi katakanlah saya mempunyai beban motor misalnya, motor karena itu lilitan ya, motor itu ya, lilitan, sehingga dikatakan dia daya reaktifnya cukup besar. Karena daya reaktifnya cukup besar, maka cost fee-nya itu akan semakin turun. Jadi cost fee-nya rendah kan gitu. Jadi katakanlah motor mempunyai daya nyatanya dalam satuan watt 100 watt misalnya. Karena dia sifatnya induktif, maka dia cost fee-nya rendah. Katakanlah saya buat misal 0,5. Kalau saya buat seperti itu, daya nyatanya 100, kemudian cost fee-nya 0,5, berapa daya semunya dan berapa daya reaktifnya? Anda bisa menghitung? Pompa 100 watt, cost fee-nya 0,5. Tentukan atau hitunglah daya semu dan daya reaktifnya. Saudara Rizky Bima, silakan. Oke, saya pikir diskusi kita saya cukupkan sampai di sini ya. Jadi nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita selanjutnya. Jadi saya berharap Anda setelah menerima materi yang saya berikan, itu Anda membaca, memahami, kemudian Anda menambah wawasan. Jadi menambah wawasan dengan katakanlah membaca referensi yang lain atau mencari kata-kata kunci, kemudian Anda cari pendalamannya melalui media internet yang Anda miliki ya. Jadi tujuannya adalah Anda wawasan semakin luas. Anda nanti bisa menjelaskan secara lebih terperinci tentang kelistrikan
yang katakanlah Anda berbicara menggunakan gaya Anda sendiri, menggunakan kata-kata Anda sendiri. Jadi itu yang ingin saya tekankan ya. Jadi kalau Anda bisa menjelaskan sesuatu dengan kata-kata Anda sendiri, itu bagi saya mempunyai nilai poin plus gitu kan ya. Jadi Anda tidak perlu menghafal, tapi Anda memahami kemudian menjelaskan dengan kata-kata sendiri. Jadi itu bagi saya lebih bagus. Jadi lebih bagus. Kemudian sebagai informasi kepada Anda, karena Anda adalah kelas 1 IBD 4, untuk praktikum karena saya yang memegang juga, kemudian pada praktikum yang pertama, RL1, saya tidak memegang praktikum Anda ya. Jadi untuk laporan resmi, yang mungkin sudah Anda kumpulkan atau akan Anda kumpulkan, atau yang belum Anda kumpulkan ya, karena besok kita akan praktikum ya, jangan sampai Anda melakukan copy paste laporan orang lain ya, karena kalau copy paste itu mudah dideteksi. Jadi copy paste dengan media apa kan, Anda menggunakan biasanya Word gitu kan, itu kan mudah diketahui ya, kalimatnya kan bisa mudah dilihat, ada toolnya ya. Jadi ada toolnya sehingga saya bisa mengecek apakah Anda copy paste. Jadi atau katakanlah dalam bahasa akademiknya itu adalah plagiator ya. Apakah Anda melakukan plagiasi? Plagiasi itu adalah meniru. Copy paste itu adalah perbuatan yang tidak bagus. Jadi pelanggaran etika yang cukup serius di bidang akademik gitu kan ya. Bahkan beberapa universitas bisa mencabut gelar akademik Anda jika Anda ketahuan melakukan plagiasi. Jadi itu yang perlu Anda tanamkan ya. Jadi Anda harus membuat laporan itu dengan kata-kata Anda sendiri, dengan gaya Anda sendiri, walaupun topiknya sama. Jadi walaupun topiknya sama, tapi tiap orang itu pasti mempunyai gaya tersendiri dalam menyampaikan sesuatu. Itu yang harus Anda kejar gitu ya. Anda tidak boleh hanya copy paste. Jadi untuk kelas sebelah Anda, jadi kelas 1 EA, jadi untuk laporan yang pertama, saya mendapatkan angka yang cukup signifikan ya. Karena ada lebih dari 20 orang itu melakukan plagiasi. Jadi plagiasi di sini adalah dia copy paste. Dan sumbernya itu ada, karena ada tiga katakanlah ada tiga itu artinya berarti sumbernya pasti 3. Yang asli pasti 3. Yang lainnya meniru 3 orang ini. Jadi saya selalu tekankan jangan melakukan plagiasi. Jadi kalau saya mau gitu kan ya, saya bisa melakukan pengecekan satu persatu secara terus-menerus gitu kan ya. Jadi katakanlah secara terus-menerus seperti ini ya. Laporan pertama saya cek plagiasinya, 20 orang. Berarti kan buruk gitu kan ya. Minggu kedua saya akan melakukan pengecekan apakah tetap di atas 20 yang plagiasi. Kalau itu terus-menerus artinya bahwa ya tidak bisa diperbaiki gitu kan ya. Jadi saya sudah memberikan arahan kepada kelas-kelas yang melakukan plagiasi supaya laporan berikutnya tidak boleh ada plagiasi. Jadi saya harapkan untuk kelas yang 1 IBD 4, karena saya belum melakukan pengecekan, saya harapkan Anda tidak melakukan copy paste. Jadi hindari plagiasi, hindari copy paste, karena itu akan sangat merugikan Anda. Jadi sekali katakanlah Anda berbuat plagiasi, karena sudah tercatat pada catatan saya, maka untuk waktu yang beberapa saat itu kan Anda akan Anda akan dicap gitu kan ya, Anda telah melakukan plagiasi. Karena data Anda ini kan saya pegang gitu kan ya. Jadi saya pegang.
Jadi itu nanti akan menjadi ya katakanlah pertimbangan bagi saya. Jadi saya sudah banyak mendengar plagiasi di antara mahasiswa-mahasiswa di elektronika, apakah D3, apakah D4, dari dosen-dosen yang lain gitu ya. Jadi saya memang belum melakukan pengecekan, dan saya kemarin baru melakukan pengecekan, ternyata ya memang cukup besar ya plagiasi di mahasiswa kita. Kalau plagiasi menggunakan tulisan tangan itu sulit dicek ya, karena mungkin saya tidak suka membaca tulisan yang jelek misalnya, itu mungkin saya buat sekilas saja. Tetapi kalau menggunakan komputer itu sangat mudah sekali ya. Jadi sangat mudah sekali melakukan mengecek plagiasinya. Ada tool-tool ya, ada software-software untuk mengecek plagiasi karya tulis seperti itu. Jadi demikian informasi yang saya berikan kepada Anda, jadi supaya Anda bisa menghindari namanya plagiasi. Itu saja. Kemudian hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi keempat kita. Materi sudah saya sampaikan, Anda bisa membuka. Saya akan melakukan share PowerPoint-nya. Baby sangat takut, rumah sakit ini sudah dikuasai oleh bayi setan. Opa, Karos, tolong baby oleh bayi setan. Opa, Karos, rumah sakit ini sudah dikuasai oleh bayi setan. Opa, Karos, tolong baby oleh bayi. Baby sangat takut, rumah sakit ini sudah dikuasai oleh bayi setan. Oke, apakah Anda bisa melihat PowerPoint saya? Oke, jadi ini adalah materi kita yang keempat, jadi tentang rangkaian resonansi, ya. Hubungannya dengan impedansi. Jadi impedansi pada rangkaian AC. Kita sudah tahu bahwa impedansi itu ada R, ada L, ada C. Syarat terjadinya resonansi nantinya ada dua komponen utama, yaitu L dan C. Ini adalah komponen utama. Tanpa L dan C, maka tidak mungkin terjadi resonansi. Kalau RL atau RC juga tidak mungkin resonansi. Kalau semuanya RLC, mungkin karena di dalamnya ada LC. Jadi itu intinya. Jadi intinya ada hubungannya dengan impedansi. Seperti apa resonansi itu? Jadi akan kita bahas selanjutnya. Oke, nanti ada dua jenis rangkaian resonansi. Resonansi yang pertama kita bahas itu adalah resonansi seri. Seperti inilah rangkaiannya. Namanya resonansi seri. Artinya RLC kita susun secara seri. Jadi ini adalah susunannya, seri. Kemudian ini adalah sumber AC-nya. Frekuensinya bisa berubah. Kemudian ini adalah arus yang mengalir pada masing-masing komponen. Oke. Sehingga secara matematika, penulisan impedansi serinya adalah seperti ini. Nah, ini ada penulisannya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini,
Ini adalah R, ini J omega L, kemudian adalah minus J seper omega C. Berarti masing-masing ini adalah impedansi R, L, dan C. Karena ada dua bagian imajinir, maka kita jadikan satu seperti ini. Jadi perhatikan di sini ada bagian imajinir yang jadikan satu. Oke. Ini yang menariknya di sini untuk bagian imajinirnya. Ada omega L minus seper omega C. Hubungan ini sangat menarik sekali karena pada frekuensi tertentu dia bisa menyebabkan bagian yang imajinir ini akan sama dengan 0. Jadi dengan melakukan perubahan omeganya atau frekuensinya, maka kita bisa mendapatkan imajinir ini sama dengan 0. Maka inilah nanti yang dikenal dengan nama resonansi seri. Di mana pada saat resonansi seri, ini arusnya menjadi maksimum. Jadi arusnya menjadi maksimum. Besarnya arus maksimumnya itu akan tergantung dari R. Tetapi frekuensi resonansinya itu hanya dipengaruhi oleh bagian yang ini, bagian imajinirnya. Nah, mari kita cek selanjutnya ya. Izin bertanya Pak, saya Sandra. Ya. Berarti Pak, secara konsepnya ini nanti lagging dari induktor itu akan ditutupi oleh efek leading dari yang kapasitor seperti itu. Iya, betul sekali. Oh, jadi pada saat terjadi resonansi, maka artinya arus dengan tegangan itu menjadi sefase. Karena L dan C ini saling menghilangkan. Jadi sifat induktansi sama dengan sifat kapasitansi. Jadi dia saling menghilangkan. Oke. Nah, ini adalah resonansinya, dan frekuensi resonansinya itu terjadi pada 1/2 pi akar LC. Nah, ini adalah frekuensi resonansinya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa frekuensi resonansi itu hanya dipengaruhi oleh komponen L dan C saja. Sementara R dan R ini ya, R yang disusun seri, dia hanya menentukan besarnya arus puncak yang mengalir. Jadi dia hanya menentukan besarnya arus puncak. Tetapi frekuensi resonansinya hanya dipengaruhi oleh L dan C saja. Oke. Jadi nanti kita akan coba di sini ya. Jadi kita coba secara simulasi. Kalau Anda mau mencoba, rangkaiannya seperti ini. Ada RLC, R-nya ini saya buat variabel. Variabel berarti nilainya itu 50, 70, dan 100. Ini adalah arus yang mengalir ke sini. Oke. Selanjutnya, oke, perhatikan di sini ya. Ini adalah arus yang mengalir melalui rangkaian ini. Yang berwarna hijau itu adalah R-nya 50 ohm. Yang berwarna biru itu adalah R-nya 70 ohm. Yang berwarna merah R-nya adalah 100 ohm. Kita perhatikan di sini. Frekuensi resonansi. Teman-teman, kita ke sini lagi ya. Oke, ke sini. Frekuensi resonansi terjadi pada 0,5 kHz atau 500 Hz. Ini ditentukan oleh nilai L dan C. Nilainya 0,1 Henry dan 1 mikro. Jadi ini kalau kita hitung, frekuensi resonansinya adalah 500. Jadi frekuensi resonansinya tidak berubah ya.
Karena di rangkaian ini yang kita rubah itu adalah resistornya. Nah, kita perhatikan di sini. R itu akan menentukan nilai puncaknya di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Kesimpulannya adalah di sini. Semakin kecil nilai R, maka arus itu akan semakin besar dan dia akan menyempit. Menyempit di sini adalah lebar frekuensinya. Jadi katakanlah yang berwarna hijau di sini, lebih sempit di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, bandingkan dengan yang berwarna biru, lebar. Apalagi yang merah, dia lebar. Jadi seperti itu. Kita nanti akan melakukan memahami gitu kan ya, apa aplikasi dari fenomena resonansi ini. Ini adalah seperti yang tadi ditanyakan oleh teman Anda mengenai sudut fase. Jadi ini mengenai sudut fase. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah frekuensi resonansinya. Tetap ya, 0,5 kilo. Oke, ini tetap sama. Ini adalah 0, batas 0-nya. Kalau kita melihat beda fase, lihat di sisi sebelah sini ya. Oke, jadi ini adalah fase. Kita perhatikan di sini, sebelum frekuensi resonansi, sudutnya positif. Arus berarti positif. Arus positif artinya, maka arus itu mendalui tegangan. Berarti dia sifatnya adalah leading. Kemudian pada saat resonansi, maka sifat induktif dan kapasitif itu sama dengan 0, seimbang, saling menghilangkan. Kemudian di atas frekuensi resonansi, dia menjadi minus. Artinya arus itu tertinggal terhadap tegangan. Sehingga dia dikatakan sebagai lagging. Jadi seperti itu ya. Jadi pada saat peristiwa resonansi, di samping ada peningkatan arus yang mengalir, ada perubahan sifat rangkaian dari leading, kemudian seimbang, kemudian lagging. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah bagian yang leading atau mendalui, kemudian ini adalah bagian yang tertinggal atau lagging. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian apa yang terjadi jika kita mengamati lebih lanjut? Oke. Saya ingin bertanya Pak, untuk PPT yang sebelumnya. Ya. Oke, kita bakal coba. Oke, jalan ke sini. Ayo, waduh, lagi teman-teman. Ini sangat mengerikan sekali. Halo. Teman-teman. Ya. Kita boleh Pak, Ibu kembali ke PPT sebelumnya Pak. Saja teman-teman. Ayo cepat lari, ayo cepat lari. Kita sudah ketakutan ini. Ayo cepat. Sedikit lagi. Ya. Di situ Pak kan setelah melewati frekuensi tersebut Pak, terlihat bahwa arus dan gelombangnya itu terlihat mepet di bagian bawah Pak setelah melewati 0,5 kHz Pak. Menurut saya itu
mana Pak? Menurut saya tidak terlalu berpengaruh Pak. Kan terlihat cukup mepet. Apakah itu boleh dianu Pak? Apa kita boleh memberikan nilai VO di atas dari nilai 0,5 kHz tersebut Pak? Karena saya ada orang itu kan Pak. Jadi itu berarti. Apa maksud pertanyaannya ini? Pada saat melebihi 500 Hz. Iya Pak. Apalagi pada saat 1 kHz Pak. Kan kita lihat situ yang kurva atas dan kurva bawah itu kan terlihat mepet Pak. Jadi menurut saya apakah boleh Pak kita memberikan nilai VO itu di atas dari 0,5 yang setelah kita hitung Pak, karena kan itu mepet Pak, jadi agak apa ya? Selamat datang di channel Bengkel. Di video kali ini kita akan Roblox mobil lagi. Oke. Saya kurang paham maksud pertanyaan Anda. Tapi nanti setelah ini mungkin Anda bisa paham ya apa yang akan saya terangkan selanjutnya ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi misalnya seperti ini ya. Jadi saya memiliki rangkaian resonansi. Ini sudah saya setting frekuensi resonansinya itu pada 500 Hz. Kemudian inputnya di sini saya menggunakan frekuensi yang berbeda-beda. Ada 50, 500, dan 1 kilo. Oke. Selanjutnya, kita perhatikan apa yang terjadi pada arusnya. Jadi kalau pada 50 Hz yang berwarna hijau di sini, dia tidak terjadi peristiwa resonansi. Tidak ada gejolak arus, tidak ada arus yang tinggi. Kemudian pada frekuensi 1 kilo pun juga tidak terjadi apa-apa. Dalam arti tidak ada gejolak atau kenaikan arus. Tetapi pada saat frekuensinya 500, di mana 500 di sini sama dengan frekuensi resonansi, maka terjadi peristiwa di mana arus menjadi maksimum. Jadi arusnya menjadi maksimum seperti ini. Artinya bahwa untuk sinyal-sinyal di luar frekuensi resonansi, maka arus itu menjadi minimum atau diperkecil. Kenapa diperkecil? Karena ada resistansi, ada reaktansi. Jadi ada R, kemudian ada bagian imajiner yang tidak sama dengan 0. Sehingga arusnya menjadi lebih kecil. Sehingga pada saat frekuensi resonansi, di mana bagian imajinernya itu sama dengan 0, maka terjadi peningkatan arus. Kalau ini kita bicara tentang arus. Bagaimana kalau tegangan? Kita cek untuk tegangan di R. Ini adalah tegangan di R. Jadi kita ambil titiknya di sini. Jadi kalau kita ambil tegangan di sini, berarti kita lihat di sini. Yang berwarna biru, frekuensinya 500, terjadi peningkatan tegangan. Tegangannya akan sama dengan tegangan sumber, 1 volt. Sementara di luar frekuensi resonansi, diperkecil tegangannya yang pada R. Ya, seperti ini. Bagaimana dengan tegangan pada L dan C? Ini adalah tegangan pada induktor. Jadi ini tegangan pada induktor. Berarti kita ambil tegangannya di sini. Oke. Kita perhatikan di sini. Yang berwarna biru itu frekuensi resonansinya sama, yaitu 500 Hz. Sehingga dia terjadi peningkatan tegangan. Tidak 1, tapi 6 volt. 6 kali lipat. Yang darinya 1, dia menjadi 6 volt.
nanti ini akan sama dengan tegangan pada C. Ini ada tegangan pada C. Jadi pada frekuensi resonansi dia terjadi peningkatan. Artinya bahwa peningkatan 6 kali lipat. Untuk R-nya 50 ohm. Sekarang kalau ini saya perkecil sampai dengan 1 ohm, kita perhatikan di sini. Pada saat frekuensinya sama dengan frekuensi resonansi, tegangan pada L itu 300 volt ya. Artinya dari 1 ditingkatkan menjadi 300. Berarti peningkatannya adalah 300 kali lipat. 300 kali lipat. Anda bisa bayangkan jika ini adalah 3 volt. Berarti 3 dikalikan 300. Sudah 900 volt. 10 volt berarti 10 dikalikan 300. 3000 volt. Sehingga di sini adalah bisa konsep-konsep ini bisa kita pakai katakanlah untuk meningkatkan tegangan, katakanlah menjadi high voltage ya, menjadi tegangan tinggi. Dan ini bisa dipakai pada katakanlah untuk aplikasinya itu adalah untuk raket pembasmi nyamuk. Jadi ini bisa kita aplikasikan di situ. Jadi kita bisa meningkatkan tegangan yang sangat besar dengan cara frekuensinya disamakan dengan frekuensi resonansi. Jadi seperti itu. Jadi katakanlah manusia pun juga kaget gitu kan ya. Jadi katakanlah kalau ini 1 volt menjadi 300 volt, mungkin orang sudah tidak berani pegang gitu kan ya. Karena ada namanya efek kejut dan seperti itu. Apalagi kalau dinaikkan sampai dengan 1 kilovolt misalnya. Ini kan bagi manusia akan efek kejutnya besar sekali. Tetapi dia tidak akan sampai mematikan karena dia sumbernya adalah katakanlah hanya 1 atau 3 volt saja. Jadi seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya nanti apa yang terjadi jika RLC itu disusun secara paralel. Jadi kalau yang tadi kita bahas adalah resonansi seri, sekarang bagaimana kalau disusun secara paralel? Oke. Kalau kita susun secara paralel seperti ini. Ini RLC, paralel. Nanti kita dapatkan matematikanya ada sedikit perbedaan. Kita menggunakan Y. Y ini adalah admistansi, di mana Y itu nanti 1/Z. Jadi Y di sini sama dengan 1/impedansi. Penulisannya perhatikan di sini 1/R plus J omega C minus J 1/omega L, kebalikan ya. Tetapi yang di sini, yang penting di sini itu adalah pada bagian imajinirnya. Bagian imajinirnya sama. Oke. Artinya bahwa nanti di sini frekuensi resonansi pada resonansi paralel itu nanti akan sama dengan frekuensi resonansi pada hubungan seri. Nah, jadi nanti di sini sama di sini ya. Frekuensi resonansi akan sama. Hanya ditentukan oleh komponen L dan C saja. Oke. Sementara R nanti itu akan menentukan titik puncaknya. Yang berbeda itu adalah kalau resonansi seri bentuknya seperti ini adalah resonansi seri. Puncaknya adalah positif, atau katakanlah puncaknya puncak maksimum. Ini adalah untuk seri. Sementara untuk hubungan paralel, nanti adalah seperti ini. Puncaknya itu adalah puncak minimum.
Hanya ini saja bedanya antara seri dengan paralel. Jadi katakanlah seperti ini rangkaiannya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi R-nya di sini saya rubah menjadi 500, 700, 1000. Frekuensi resonansnya tetap 500 Hz. Maka hasilnya seperti ini. Ini 500 ya. Nah, kesimpulannya adalah kebalikan dari resonansi seri. Jadi kalau untuk resonansi paralel, maka semakin besar nilai R, maka arus akan semakin kecil dan lebar frekuensi akan semakin sempit. Jadi yang merah di sini ya. Jadi kalau pada rangkaian seri kebalikannya, semakin kecil R, maka R semakin besar dan lebar frekuensi semakin sempit. Jadi seperti itu. Jadi kita nanti bisa menggunakan, apakah kita menggunakan resonansi seri, apakah menggunakan resonansi paralel untuk aplikasi-aplikasi yang akan saya jelaskan berikut ini. Oke. Nah, ini adalah aplikasi yang terbesar ya. Jadi aplikasi yang terbesar dari resonansi seri ataupun paralel. Aplikasi yang terbesar itu adalah pada pesawat penerima radio. Apakah AM, apakah FM, apakah pesawat penerima radio tipe-tipe yang lain. Jadi kalau ini rangkaian resonansinya itu kita menggunakan LC secara paralel ya. Jadi pada pesawat penerima radio AM, komponen utamanya itu adalah rangkaian ini. Nah, ini ya, rangkaian resonansinya diletakkan di depan. Ini adalah antena. Kemudian ini adalah untuk memilih sinyal, memilih gelombang. Kemudian ini adalah rangkaian peak detector. Jadi untuk mengetahui sinyalnya. Kemudian ini adalah untuk DC block ya, dan penguat. Jadi ini adalah kira-kira rangkaian penerima siaran radio AM. Di mana komponen utamanya itu adalah L dan C. Ini adalah aplikasinya, aplikasi terbesar ya, sebagai pesawat penerima radio. Atau pada komunikasi radio, maka ini juga banyak dipakai. Radio komunikasi semuanya menggunakan LC sebagai penerima. Oke. Kemudian ini kira-kira kalau kita mau mencoba ya, untuk memahami konsep dari resonansi. Jadi kalau Anda ingin membuat, katakanlah Anda menggunakan simulator LT-Spice, Anda buat simulasi, katakanlah ada 2 stasiun radio. Satu carrier-nya adalah 30 kilo, kemudian yang kedua carrier-nya adalah 300 kilo. Kemudian ini adalah frekuensi yang ingin dibawa. Ini adalah frekuensinya 1000. Ini frekuensinya adalah 10 kilo. Jadi ini 1 kilo, ini 10 kilo. Yang 1 kilo ditumpangkan ke 30 Hz, kemudian yang 10 kilo ditumpangkan di 300 kilo. Jadi ini adalah anten pemancar, kemudian ini adalah antena penerima, jadi radio. Radio yang pertama diset untuk menerima carrier 30 kilo. Pengecekannya di sini adalah pada C-nya. Kita rubah nilainya. Nah, seperti ini. Ini adalah rangkaian resonansi paralel A dengan C. Kemudian ini peak detector, kemudian ini ada low pass atau filter.
Kemudian ini juga filter. Nanti kita akan kelihatan seperti ini hasilnya. Ini adalah sinyal campurannya. Ini yang frekuensi carrier-nya 300. Ini yang bawah di sini adalah 30. Perhatikan bentuk sinyalnya. Nah, bentuk sinyalnya kan menarik sekali. Nah, bentuknya seperti ini. Ini sebenarnya sama, cuman dia lebih rapat. Tapi sebenarnya sama. Jadi beda frekuensi carrier. Nah, kemudian ini hasilnya. Yang pertama, pesawat radio pertama dia menerima dari pemancar yang carrier-nya 30 kilo, sinyal yang dikirimkan itu adalah 1 kilo ya, 1 kilo. Kemudian yang pesawat radio kedua menerima dari carrier 300 kilo. Kemudian frekuensi sinyalnya adalah 10 kilo. Anda perhatikan. Jadi yang tadi berarti bisa menerima. Walaupun dia masih ada noise-nya. Masih ada noise-nya. Ini juga masih ada noise-nya. Dan ini perlu kita hilangkan dengan penambahan rangkaian-rangkaian yang lain. Tapi yang penting di sini konsep resonansi itu dipakai di pesawat penerima radio. Oke. Selanjutnya ini adalah perhitungan untuk mencari induktansi. Jadi induktansi kalau kita membuat koil ya, itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu adalah permeabilitas. Permeabilitas di sini adalah apakah ada tidaknya inti besi atau ferrit di sini. Inti besi, inti ferrit itu akan mempengaruhi permeabilitas. Udara pun juga ada permeabilitasnya, walaupun kecil ya. Kemudian dipengaruhi oleh N. N di sini adalah berapa lilitannya, berapa jumlah lilitannya. A di sini adalah diameternya, diameter dari penampang ini ya. Kemudian L di sini adalah panjang dari koil. Jadi ini akan sangat mempengaruhi nilai induktansi. Katakanlah ini adalah induktansi dengan inti berbentuk batang. Kemudian kalau pada proyek pertama yang Anda buat menggunakan inti besi atau bentuknya adalah melingkar ya, bentuk apa namanya truit ya, nah itu yang melingkar. Anda boleh menggunakan yang melingkar ataukah yang berbentuk seperti ini ya, jadi sama saja. Jadi mungkin ada pengaruh pada nilai L, berarti ada kemungkinan ada pengaruh pada nyala LED-nya. Jadi seperti itu. Ini adalah aplikasi berikutnya. Jadi aplikasi berikutnya adalah pada atau untuk metal detektor. Perhatikan di sini, metal detektor kuncinya di sini. Nah, ada rangkaian RLC. Dan yang pasti komponen utamanya itu adalah L dan C. L dan C. Perhatikan di sini ya, kalau koilnya seperti ini, kalau untuk metal detektor. Artinya bahwa metal itu sifatnya mempunyai sifat permeabilitas logam ya. Sehingga kalau metal kita letakkan di sini, diletakkan di tengah-tengah di sini, maka akan terjadi perubahan permeabilitas yang mengakibatkan perubahan nilai L yang nanti akan menyebabkan dia beresonansi. Pada saat dia beresonansi, umumnya itu
ada resonansi itu adalah frekuensi tinggi ya. Jadi nanti kalau kita menggunakan speaker, itu ada suara mendengung, seperti buzzer. Jadi dia melengking. Jadi bisa dipakai, katakanlah ini untuk security ya, untuk mendeteksi, biasanya di bandara misalnya ya, untuk sistem keamanan. Apakah seseorang membawa logam atau tidak, kan seperti itu ya. Atau kalau untuk sisi apa namanya, untuk militer misalnya untuk apa namanya ya, detektor ranjau darat. Atau juga bisa untuk mendeteksi ini ya, orang membawa metal atau tidak di semua badannya misalnya, di semua tubuhnya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari metal detektor yang sederhana. Mungkin kalau Anda mempunyai ide misalnya, saya ingin metal detektor itu tidak hanya mendeteksi apakah metal, apakah tidak, tapi bisa mendeteksi apakah metal itu jenisnya tembaga, atau jenisnya besi, atau jenisnya emas, perak, dan sebagainya. Nah, itu kan bisa kalau Anda mau mengembangkan ide seperti itu. Jadi, katakanlah detektor logam mulia misalnya. Nah, itu kan seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, ini adalah contoh lain ya, kalau kita menginginkan membuat metal detektor yang sederhana. Jadi rangkaiannya sederhana sekali seperti ini. Yang penting di sini ada koilnya. Ini adalah koilnya. Ini koilnya. Kemudian ini adalah bentuk rangkaiannya. Nah, koilnya di sini adalah mempunyai diameter 12 cm. Nanti diletakkan pada alat yang seperti ini, sehingga nanti dia pada saat beresonansi ada frekuensi tinggi, nanti akan diterima oleh radio transistor ini ya, AM transistor radio. Jadi katakanlah frekuensi resonansinya 100 kilo. Nanti dia disetting di sini ya. Jadi pada saat dia beresonansi, mendeteksi adanya logam, maka muncul frekuensi resonansi 100 kilo yang akan diterima oleh AM transistor radio dan dia akan berbunyi. Jadi seperti itu. Oke. Ini adalah kira-kira kalau kita buat simulasinya, saya membuatnya menggunakan LT Spice, dan memang inilah resonansi yang terjadi pada rangkaian yang tadi. Jadi frekuensinya sangat tinggi. Jadi frekuensinya sangat tinggi. Sehingga di sini, kalau saya skalanya saya rubah, bisa kelihatannya seperti ini. Frekuensi resonansinya. Oke, demikian penjelasan saya tentang resonansi seri, paralel, dan aplikasinya. Sesi berikutnya, saya persilakan kepada Anda jika ada pertanyaan. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Semisalnya pengaplikasiannya metal detektor itu apakah bisa dikembangkan menjadi semacam charger HP gitu, gimana Pak? Jadi ada penerima sama penangkap sinyal gitu Pak. Jadi ada dua metal detektor, terus dikonsep jadi kayak semacam charger HP gitu Pak. Apakah bisa? Terima kasih Pak. Oke, jadi yang masuk pertanyaan Anda itu adalah apakah bisa dipakai untuk charger ya, katakanlah HP ya. Oke, jadi bisa dipakai seperti itu ya. Jadi charger HP yang tanpa kabel. Jadi bisa menggunakan konsep ini.
Jadi dengan menggunakan konsep resonansi, maka daya yang dipancarkan itu akan jadi sangat besar. Sehingga daya yang besar itu bisa dipakai untuk mencharger HP. Berarti di sini ada yang dipancarkan, berarti nanti kita membuat penerima. Penerimanya itu adalah frekuensinya sama dengan resonansinya. Sehingga nanti bisa menerima daya yang dipancarkan oleh pemancar daya. Jadi itu bisa dipakai. Dan itu mungkin kalau Anda cek ya, nampaknya sudah mulai kembangkan. Mungkin ada alatnya ya, charger HP tanpa kabel ya. Jadi itu sudah dikembangkan. Atau nanti bukan hanya charger HP saja, tapi Anda juga bisa mengembangkan transmisi energi listrik tanpa kabel. Katakanlah dalam ruangan Anda pakai alat itu, sehingga kita bisa menyalakan peralatan elektronik tanpa kabel. Jadi energi listriknya dikirimkan melalui wireless, jadi tanpa kabel ya, wireless ya, menggunakan gelombang. Jadi seperti itu. Bisa ya. Jadi kalau Anda ingin mengembangkan penelitian tentang itu, bisa Anda kembangkan mulai sekarang ya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Permisi Pak. Ya. Saya Muhammad Arif izin bertanya Pak. Ya. Radio itu kan kalau kita ketahui kan itu ada pilihan AM sama FM gitu Pak. Nah itu yang saya tanya ini bedanya seperti apa ya Pak? Apakah di frekuensinya sendiri atau gimana? Oke, jadi ada dua jenis modulasi sinyal yang dipakai sekarang ini ya. Yang paling awal itu adalah AM atau amplitudo modulasi, kemudian frekuensi modulasi. Keduanya sebenarnya prinsipnya sama, cuman dia akan berbeda. Jadi kalau namanya amplitudo modulasi, maka amplitudonya itu yang dirubah-rubah. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah amplitudonya yang berubah-ubah. Tapi kan di sini amplitudonya berubah-ubah. Tetapi kalau kita menggunakan prinsip frekuensi modulasi, maka nanti amplitudonya itu akan sama. Amplitudonya akan sama. Yang berbeda itu adalah frekuensinya. Jadi ada rapat, renggang, secara terus-menerus. Jadi konsepnya itu saja. Jadi bisa dipahami ya. Jadi antara FM AM itu terletak pada modulasinya. Yang satu amplitudonya untuk AM, yang FM berarti frekuensinya yang kita modulasi. Katakanlah ada perbedaan karakteristik di antara keduanya. Jadi kalau AM ini biasanya dia jangkauannya lebih rendah untuk daya yang sama. Maaf, AM jangkauannya lebih tinggi daripada FM. Tetapi dari sisi kualitas, maka FM di sini lebih bagus suaranya dibandingkan dengan AM. Dan sekarang mungkin sudah jarang sekali kita menggunakan AM ya. Jadi semua stasiun radio semuanya beralih ke FM. Jadi katakanlah yang paling terkenal itu adalah suara SS, suara Surabaya ya, 100 MHz. Itu adalah menggunakan FM. Jadi seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya, perbedaan AM dengan FM. Siap Pak, bisa Pak. Terima kasih banyak Pak. Sebenarnya Pak. Oke. Tapi nggak hilang isinya. Ini pancingnya Amir.
Kemudian saya pernah menjelaskan tentang wajib rapid test ya bagi yang ke kampus ya. Katakanlah untuk apa namanya? Katakanlah kalau minggu ke-9 kita mengadakan perkuliahan secara offline ya, khususnya untuk praktikum ya. Itu mungkin syaratnya itu adalah harus ada surat keterangan rapid test ya. Jadi untuk masuk ke kampus. Dan banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang katakanlah merasa keberatan gitu kan ya, keberatan. Karena tes itu adalah sifatnya wajib dan mandiri. Mandiri artinya Anda membayar anggaran itu sendiri. Dan itu juga berlaku tidak selamanya. Jadi katakanlah ada kadaluarsanya. Katakanlah maksimal untuk beberapa hari ke depan. Dan itu memang memberatkan bagi mahasiswa kita. Dan apakah dosen itu juga wajib rapid test, itu kan seperti itu mungkin ya. Jadi mungkin kalau kita menginginkan persamaan, kalau mahasiswanya rapid test untuk masuk kampus, maka dosennya pun juga harus rapid test untuk masuk ke kampus. Jadi seperti itu. Jadi mungkin Anda beranggapan seperti itu. Dan mungkin kalau saya datang ke kampus mungkin sekarang tidak ada keharusan harus menyertakan rapid test ya. Jadi karena itu adalah tempat kerja, kalau kita kerja di kantor gitu kan ya. Jadi mungkin tidak ada rapid test. Tetapi misalnya juga wajib rapid test misalnya, maka saya lebih suka melaksanakan perkuliahan secara daring saja, kan seperti itu ya. Karena bagi saya, walaupun ada rapid test secara gratis pun ya, itu bagi saya juga ada ketakutan ya, ada ketakutan kita terinfeksi virus. Permisi Pak. Ya. Saya izin bertanya Pak mengenai gelombang AM dan FM Pak. Dahulu saya pernah belajar Pak tentang sistem FM dan AM Pak. Terus saya sudah lupa lagi Pak perbedaan di antara keduanya. Kalau tidak salah itu Pak, salah satu di antara keduanya itu yaitu perbedaan medium perambatannya Pak. Salah satu dari keduanya itu ada yang buruk ketika cuaca buruk Pak, karena media perambatannya yaitu lapisan atmosfer Pak. Kira-kira itu sinyal apa ya Pak? AM apa FM Pak? Oke. Mungkin tidak hanya AM, apakah FM gitu kan ya. Mungkin kalau Anda mempunyai radio-radio yang kuno-kuno ya, ada namanya gelombang SV, short wave atau LW, long wave. Itu kan mungkin banyak ya. Jadi saya masih ingat, pada saat saya berada di Jepang ya, tahun era 90-an ya, saya bisa menerima siaran RRI. RRI itu berarti Radio Republik Indonesia dengan SV, short wave. Artinya kalau short wave di sini itu adalah dia dipancarkan dari Jakarta, RRI Jakarta ke semua pelosok, dan nanti pemancarannya itu tergantung dari kualitas atau kondisi atmosfer. Kalau kondisinya bagus, tidak ada gangguan cuaca atau cuacanya ya katakanlah kondisinya bagus, maka saya bisa menerima siaran RRI yang dari Jakarta ke Jepang.
Jadi saya bisa mendengarkan suara RRI ya, suara siaran radio RRI-nya. Dan itu hanya pada malam hari biasanya. Tapi kalau siang hari, itu biasanya kualitas suaranya berkurang. Katakanlah kemeresek atau mungkin tidak bisa terdengar sama sekali. Tetapi kalau malam hari di atas jam 9, jam 10 atau jam 11, maka saya bisa menerima siaran RRI. Jadi itu siaran yang katakanlah dipancarkan dari Jakarta, dia merambat menggunakan media atmosfer, kalau kondisinya bagus, dia bisa diterima di tempat yang jauh. Jadi seperti itu. Mungkin sekarang sudah tidak ada lagi mungkin ya, perambatan-perambatan untuk, atau siaran-siaran dengan radio SW itu mungkin sudah tidak ada. Jadi intinya adalah kondisi atmosfer itu akan sangat mempengaruhi kualitas siaran radio. Jadi kalau Anda mungkin mendengarkan siaran radio mungkin tidak sejernih suara aslinya, itu mesti ada seperti itu ya. Ada gangguannya, ada noise-nya, ada kemeresek, ada gangguan-gangguan cuaca dan sebagainya. Jadi intinya kualitas siaran juga tergantung dari kondisi atmosfer. Jadi seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Tapi saya itu hari agak bingung sih Pak untuk perbedaannya itu. Karena juga yang dikatakan itu kalau saya tidak salah teorinya itu kalau AM dipancarkan itu dengan cara vertikal. Jadi untuk dapat ditentukan oleh lapisan tidak salah stratosfer atau troposfer Pak. Jadi dia lebih oh iya Pak, saya baru ingat ternyata dia lebih jernih Pak karena kan lapisan tersebut, lapisan atmosfer tersebut lebih tidak ada Pak, tidak ada cuaca buruknya. Terus kalau FM itu kalau tidak salah ingat kayaknya secara horizontal, jadi dia pengaruh angin kayaknya Pak. Saya agak lupa juga Pak. Jadi apakah mungkin kan Pak seperti yang Bapak katakan tadi, itu juga bisa diambil lagi Pak. Ya, jadi intinya adalah kualitas penyiaran itu dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Baik Pak. Jadi tetap pengaruh cuaca itu ada ya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Permisi Pak. Ya. Saya Muhammad Afif izin bertanya lagi Pak. Ya. Ya. Pada mungkin udah lama ya Pak ya. Saya pernah itu bongkar itu Pak. Pernah bongkar radio Pak. Dan di situ saya temukan banyak sekali penggunaan induktor Pak. Tetapi yang induktor yang digunakan itu induktor dengan udara Pak. Kenapa kok penggunaannya itu kok udara Pak, bukan induktor? Pengaruh apa Pak? Oke ya, jadi kalau kita mendesain sebuah induktor itu tergantung dari beberapa hal gitu kan ya. Ada banyak hal ya. Jadi katakanlah saya ingin membuat jultif misalnya. Kalau kita ingin membuat jultif, maka mungkin ada laporan dari beberapa mahasiswa yang sudah melaporkan kepada saya bahwa mereka tidak bisa menyalakan LED kalau kita membuat koil tanpa ferit. Bahkan ada yang melaporkan menggunakan besi pun masih belum mau menyala. Jadi berarti di sini mungkin perlu ferit untuk menyalakan LED. Tetapi kalau kita ingin membuat metal detektor, maka induktornya itu dibuat dalam kondisi kosong, tidak ada feritnya. Karena nanti ferit itu akan digantikan oleh logam yang akan kita deteksi. Artinya adalah dalam membuat induktor itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kebutuhannya untuk apa? Mungkin kita perlu ferit, mungkin juga tidak perlu ferit. Karena banyak juga
kita melihat induktor-induktor itu tanpa perlu ferit, jadi tanpa menggunakan ferit. Kalau Anda pernah membuka peralatan-peralatan komunikasi, Anda perhatikan ada yang hanya seperti koil tanpa ada inti besi di dalamnya, ada ferit di dalamnya, dia hanya lilitan saja. Jadi Anda pasti ya nanti akan menjumpai koil-koil yang seperti itu. Jadi katakanlah permeabilitasnya itu sama dengan permeabilitas udara. Jadi seperti itu. Jadi nanti akan mempengaruhi induktansinya, nilai induktansinya. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Ya Pak, paham Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya Pak. Oke. Oke, ini sebelum saya melanjutkan, apakah Anda semua sudah ikut vaksinasi? Atau sudah didaftar ikut vaksinasi? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih belum ya? Saya belum, Pak. Oke. Jadi sekarang sudah mulai pendataan untuk vaksinasi ya. Kalau TNI, Polri sudah, kemudian sekarang adalah untuk tenaga pendidik ya, untuk guru, dosen, untuk beberapa sudah mulai dilaksanakan. Kemudian untuk di Politeknik sudah mulai didata. Jadi kita menunggu batch kedua kedatangan vaksin Sinovac itu ya untuk dosen. Jadi diharapkan nanti pada katakanlah semester mendatang ya, pada semester mendatang kita sudah mulai siap untuk melakukan perkuliahan secara offline ya, walaupun terbatas, karena kita menganggap semua dosen kita sudah divaksinasi, tinggal menunggu mahasiswanya. Jadi menunggu mahasiswanya divaksinasi semua. Jadi kalau semuanya sudah divaksinasi kan paling tidak kita merasa lebih aman kan gitu, lebih aman. Jadi seperti itu ya. Berarti Anda belum ya, masih lama berarti, masih menunggu giliran. Oke. Kemudian pada hari Sabtu besok ada wisuda untuk mahasiswa yang lulus periode Maret. Jadi ada periode Maret, dan biasanya Kaprodi wajib hadir untuk membacakan wisudawan yang akan wisuda ya. Pada wisuda tahun kemarin, wisuda periode Oktober, Kaprodi wajib hadir tanpa rapid test ya, tanpa rapid test. Kemudian pada saat ini, pada Sabtu ini, Kaprodi wajib hadir dengan menggunakan rapid test ya. Dan rapid test itu harus dilakukan hari ini jam 10 pagi tadi ya. Dan saya tidak melakukan rapid test karena saya ingin mencoba saja ya, mencoba. Kalau saya tidak boleh masuk, karena tidak rapid test ya saya akan pulang. Saya tidak perlu membacakan wisuda kan ya. Karena bagi saya jarum itu lebih menakutkan ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Mungkin sama dengan Anda gitu kan ya. Mungkin kalau Anda mungkin takutnya karena bayar misalnya, rapid test harus bayar misalnya. Anda tidak takut jarum, tetapi takut bayar misalnya. Kalau saya jarum itu juga takut gitu kan ya. Walaupun gratis ya, ini gratis ya. Tapi saya tidak melakukan rapid test karena memang kalau nggak boleh datang ya pulang saja. Kan seperti itu ya. Jadi ini penjelasan saya saja. Jadi mungkin bagi Anda
ya yang ingin masuk ke kampus ya kalau wajib rapid test ya mungkin pertimbangannya itu banyak. Jadi seperti itu. Jadi demikian informasi yang saya jelaskan kepada Anda, bisa saya berikan kepada Anda. Karena kebetulan hari ini saya juga agak pilek ya. Karena kalau rapid test biasanya kalau pilek saja sudah dianggap reaktif ya. Oke, demikian. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Oke, jika tidak ada pertanyaan yang ingin disampaikan, maka pertemuan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Materi sudah saya berikan, jadi tolong Anda pelajari. Kita akan melakukan diskusi minggu depan. Jadi terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya tutup pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya tutup ya. Oke.